Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Saya Anna Suyanti dengan HIM 2019-008301 Prodi Manajemen Padepokan 104 akan menyampaikan sosialisasi mengenai upaya peningkatan produktivitas UMKM warga masyarakat yang ada di Dusun Garon. Nah, apa itu UMKM? UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah yang dimana merupakan model baru dalam kegiatan perniagaan atau perdagangan. Sedangkan menurut beberapa ahli, UMKM adalah bidang usaha yang terklasifikasi sebagai bentuk usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 200 juta. Dasar kalkulasi perhitungan kekayaan tersebut disesuaikan dengan omset atau laba penjualan dalam periode tahunan yang diterima oleh perusahaan. Selanjutnya ada karakteristik UMKM. Ada 4 karakteristik. Yang pertama, livelihood activities, yang dimana UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, umumnya dikenal sebagai sektor informal. Lalu, karakteristik UMKM yang kedua yaitu micro enterprise, yang dimana UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi tak bersifat kewirausahaan. Karakteristik yang ketiga ada small dynamic enterprise, yang dimana UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan serta mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Selanjutnya karakteristik yang terakhir yaitu moving enterprise, yang dimana UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Selanjutnya yaitu ada kriteria UMKM. Ada 3 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu usaha mikro, yaitu suatu usaha atau perusahaan yang memiliki aset bersih baru usahanya kira-kira 50 juta per bulan. Biasanya untuk usaha jenis ini kekayaan yang berupa bangunan maupun perusahaan yang menjadi tempat usaha tidak masuk ke dalam kalkulasi. Selain itu, usaha mikro memiliki ciri-ciri tertentu seperti belum pernah melakukan administrasi keuangan yang sistematis, sulit mendapatkan bantuan dari perbankan, barang yang dijual selalu berubah-ubah, serta bentuk usahanya relatif kecil. Sedangkan contoh UMKM yang termasuk ke dalam kriteria usaha mikro adalah warung kelontong, peternak ayam, peternak lele, tukang cukur, dan nasi warung, serta usaha sejenisnya. Yang kedua yaitu usaha kecil. Usaha kecil ini merupakan suatu usaha yang dikelola oleh personal namun tidak tergolong sebagai badan usaha. Kekayaan usaha yang tergolong sebagai usaha kecil biasanya berada di bawah 300 juta per tahun. Ini merupakan kekayaan bersih yang sudah dikalkulasi secara sempurna. Usaha kecil juga memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu tidak memiliki sistem pembukuan, kesulitan untuk membesarkan skala usaha non-ekspor impor, serta masih memiliki modal yang terbatas. Jika dilihat dari perspektif ini, tentu usaha kecil memiliki progres bisnis yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha mikro. Contohnya seperti industri kecil, koperasi, minimarket, toko serba, dan lain sebagainya. Lalu kriteria yang ketiga atau terakhir yaitu usaha menengah. Sebuah badan usaha bisa disebut usaha menengah apabila laba bersih atau kekayaan aset dari perusahaan mencapai 500 juta per bulan. Namun, sama dengan kriteria usaha yang lain, kekayaan seperti tanah dan bangunan sebagai tempat usaha di dalam jenis ini juga tidak dimasukkan ke dalam kalkulasi. Usaha menengah biasanya memiliki ciri-ciri manajemen usaha sudah lebih modern serta melakukan sistem administrasi keuangan sekalipun dengan model yang sangat terbatas. Selain itu, tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan dengan kriteria usaha menengah biasanya sudah mendapatkan jaminan kesehatan dan kerja. Sedangkan untuk perusahaannya sendiri, maka minimal harus memiliki NPWP, izin tetangga, dan legalitas lainnya. Contoh dari usaha menengah adalah perkebunan, perdagangan ekspor-impor, ekspedisi muatan kapal laut, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu undang-undang yang mengatur UMKM.
ada 4. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 atau PP Nomor 23 Tahun 2018. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017. Dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ada contoh-contoh usaha UMKM, yaitu ada usaha fashion, usaha kuliner, dan usaha agribisnis. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan produktivitas UMKM yang ada di Dusun Garon. Yang pertama, perlu membuat bisnis plan. Adanya sebuah bisnis plan dalam usaha akan membuat sebuah program kerja dalam perusahaan akan terarah dan terhindar dari pemborosan biaya. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki bisnis plan yang baik sejak awal, maka akan sulit bagi semua karyawan maupun pihak yang terkait dengan usaha untuk menentukan kegiatan operasional, biaya, tujuan, dan peluang yang akan diraih oleh periode usaha berikutnya. Selanjutnya, yang kedua, perlu melakukan segmentasi pasar. Dalam merancang suatu produk, UMKM harus menjalankan segmentasi pasar. Cara ini dilakukan oleh usaha-usaha besar dalam mempersiapkan produknya. Sebuah produk atau jasa harus membidik tertentu agar manfaat dari sebuah produk bisa maksimal dirasakan konsumen. Setiap market punya kebutuhan yang berbeda. Dengan melakukan segmentasi pasar, usaha kecil menengah bisa lebih mengoptimalkan setiap produk yang dikeluarkan. Lalu yang terakhir, melibatkan internet dalam melakukan usaha. Sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini internet hampir tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Perusahaan UKM pun harus menyadari hal ini dan menjadikan sebagai salah satu strategi peningkatan usaha. Penggunaan internet sebagai salah satu strategi pemasaran akan menjadikan usaha berjalan efektif, memiliki visibilitas yang luas dan terpenting, membuat anggaran perusahaan tidak terkuras. Dunia informasi teknologi saat ini terkait oleh banyak hal dalam sebuah proses industri, dari mulai tingkat produksi sampai konsumsi, dari pemasaran sampai keuangan, semuanya membutuhkan kemajuan di bidang teknologi informasi agar proses usaha berjalan lebih cepat, dan segala keputusan maupun perencanaan bisa diambil secara tepat. Selanjutnya yaitu potensi UMKM yang ada di Dusun Garon. Ada 4. Yang pertama, pengembangan produk stroberi menjadi berbagai macam olahan khas. Yang kedua, pengembangan tempat wisata alam. Yang ketiga, pengembangan berbagai macam olahan yang berbahan dasar sayur kekinian. Dan yang terakhir, pendirian tempat makan yang kekinian. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Salam.